setahun ini masa otot kita pasti akan mengalami penurunan bisa 1-2% dari seluruh tubuh. Bayangkan 5% dari masa otot kita sebenarnya turun atau berkurang. Jadinya ya tadi gampang pegel-pegel, kemudian mudah jatuh atau kehilangan keseimbangan. Yeay, salam sehat Indonesia. Berjumpa lagi di program kesayangan kita yaitu Hidup Sehat bersama Dr. Eccles. Ingat, kesehatan itu sangat penting, jadi wajib pantengin episode ini sampai selesai untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat dan tentu saja terpercaya untuk Anda. Nah pemirsa, memasuki usia lanjut bukan hanya metabolisme yang menurun, tapi juga keseimbangan dan kekuatan otot tubuh juga yang menurun. Nah, episode kali ini kita akan membahas apa sih olahraga yang dapat menambah kekuatan otot pada lansia. Nah, saya akan menemui Dr. Sofia HG, spesialis kedokteran olahraga. Oke pemirsa, saya sudah bersama dengan Dr. Sofia HG, spesialis kedokteran olahraga. Apa kabar, Dokter? Halo Dr. Eccles, baik, apa kabar? Baik dok. Kalau ketemu Dr. Sofia langsung semangat olahraga nih kayaknya. Mukanya udah langsung kebaca olahraga gitu ya? Kebaca olahraga. Oke, nah ini kan kita lagi membahas mengenai perkembangan tubuh manula, apalagi kekuatan ototnya. Nah apa sih yang terjadi pada manula? Perubahan tubuhnya, perubahan kekuatan ototnya secara umum dok, silakan. Ya, jadi kalau kita ngomongin usia lanjut gitu ya, usia lanjut itu sebenarnya juga merupakan proses perubahan. Apa saja yang berubah dari tubuh kita itu mencakup dari kekuatan otot, kemudian juga kemampuan kapasitas jantung juga berubah. Dan ini sebenarnya adalah proses yang normal, tapi bisa kita kurangi dampaknya terhadap kesehatan. Apa aja tuh dampaknya biasanya? Karena masa ototnya berkurang biasanya jadi lebih mudah sakit-sakit. Baik itu sakit-sakit persendian, lutut, bahu, tulang belakang. Biasanya kan orang bilang, aduh boyoen gitu ya. Jadi rasanya tuh kayak kenapa badan saya sakit-sakit semua. Padahal itu sebenarnya karena masa ototnya berkurang, kemudian tidak dapat menyangga berat badannya sendiri. Nah kemudian juga kalau misalkan biasanya jalan 3 kilo, jalan 5 kilo nggak apa-apa. Kalau misalkan kita tidak melatih, dengan usia, terutama di usia lanjut, kapasitas jantungnya juga berkurang. Jadi kekuatan otot jantungnya juga berkurang, jadi lebih gampang ngos-ngosan. Kok kayaknya dulu nafasnya kuat, sekarang kok ngap. Yang ketiga adalah balance atau keseimbangan. Biasanya karena perubahan semua lah ya, pola hidup, udah nggak kerja, aktivitas, akhirnya keseimbangan sehari-hari juga berubah. Jadi lebih gampang ragu-ragu. Kalau misalkan naik turun tangga tuh kayak mau jatuh gitu ya. Jadi nggak stabil atau merasa tidak stabil, takut tapi belum jatuh, tapi sudah mulai takut-takut kalau misalkan naik turun tangga atau kalau misalkan harus jalan ke tempat yang permukaannya tidak rata. Wow. Jadi ternyata ada dampaknya, apalagi yang memang tidak dilatih ya. Betul. Nah, memang dampaknya seperti apa dok kalau tidak dilatih mengenai kekuatan otot? Nah, kalau kita tidak melatih kekuatan otot, setahun ini masa otot kita pasti akan mengalami penurunan bisa 1-2% dari seluruh tubuh. Tapi bayangkan kalau itu terjadi bertahun-tahun. Kalau bertahun-tahun bukan cuma 1%, kalau 1% aja setahun ya mungkin nggak terlalu berasa. Tapi kalau 5 tahun tidak dilatih, bayangkan 5% dari masa otot kita sebenarnya turun atau berkurang. Jadinya ya tadi gampang pegel-pegel, kemudian mudah jatuh atau kehilangan keseimbangan. Dan biasanya keluhan sendinya juga jadi dominan. Jadi misalkan timbul radang sendi, biasanya yang paling sering dikeluhkan adalah di lutut dan di tulang belakang. Atau di pinggang bawah ya. Nah kadang-kadang juga kalau untuk perempuan keluhannya juga di bahu. Karena kalau perempuan biasanya masih suka aktif di rumah ya kan. Terus tapi lama-lama karena nggak dilatih ototnya kok jadinya lebih banyak bunyi bahunya, lebih gampang sakit atau geraknya jadi lebih terbatas. Jadi dampaknya banyak banget. Nah kalau kita tidak sadar bahwa itu sebenarnya akibat dari kurang berolahraga atau melatih kekuatan otot, yang terjadi malah akhirnya makin nggak mau bergerak.
Tapi itu jadi lingkaran setan tuh. Udah nggak mau bergerak karena sakit, tapi karena sakit dan nggak bergerak akhirnya tambah sakit lagi karena massa ototnya bukannya ditingkatkan malah tambah turun. Tambah turun, setuju banget. Nah ini yang perlu dinotis oleh masyarakat di rumah, apalagi memasuki usia manula. Nah yang mungkin menjadi pertanyaan juga di masyarakat nih, dokter, apa sih olahraga yang bisa dilakukan? Kebetulan nih saat ini kita sudah berada di pusat kebugaran nih. Yes, pas banget nih settingan tempatnya ya. Nah jadi kalau untuk manula, olahraga yang harus dilakukan tuh intinya yang menyasar 3 tadi. Yang pertama adalah olahraga kardio tentunya. Kalau untuk usia lanjut, olahraga kardio atau olahraga kesehatan jantung yang aman dilakukan itu misalkan sepeda. Karena kalau lari kan ada dampak atau ada beban terhadap sendi lutut. Sementara kalau misalkan bersepeda, sendi lututnya jadi lebih nyaman, bersahabat lah terhadap sendi lutut. Karena tidak ada impact ke lantai ya. Nah jadi yang pertama kardionya bisa berenang, bisa bersepeda. Berenang juga bagus tuh, karena berenang juga tidak menyangga berat badan. Jadi kalau misalkan mulai dengan kondisi nyeri lutut, masih tetap bisa kardio, berenang, dan bersepeda. Nah kemudian aspek yang kedua yang melatih kekuatan otot. Nah ini adalah secara spesifik olahraga-olahraga atau gerakan-gerakan dengan beban. Baik itu berat badan sendiri ataupun beban dari luar. Contohnya misalkan pakai dumbbell, barbell gitu ya, kettlebell, segala macam kayak gitu. Nah itu penting dilakukan untuk memelihara kekuatan otot sehingga nggak linu-linu atau pegel-pegel. Yang ketiga adalah latihan keseimbangan. Latihan keseimbangan ini balik lagi untuk mencegah supaya orang usia lanjut merasa lebih mudah jatuh. Jadi supaya merasa lebih stabil, naik turun tangga dan sebagainya, kita juga latih keseimbangan. Oke, jadi kompleks ya. Kompleks yang kita harus latih ya. Betul. Untuk supaya kualitas hidup kita tetap terjaga, tetap walaupun usia memasuki usia manula tapi kualitas hidup kita tetap terjaga ya. Setuju ya pemirsa ya? Nah Dokter Sofia kayaknya seru nih kita langsung praktekkan. Oh seru banget, masyarakat pengen tahu. Penasaran setelah yang satu ini? Oke pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Masih bersama dengan Dr. Sofia. Halo. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Sri. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik dok. Oke, kita akan menemani pemirsa olahraga bersama, apalagi yang memasuki usia manula ya. Siap. Ibu Sri umur berapa? Alhamdulillah 52. Wah, kelihatan 20-an ya. Nggak Nggak kelihatan kelihatan loh. kok. Dr. Ekles. Iya. Sama kayak kita 17 tahun. Oke, Dr. Sofia. Atau ke Ibu dulu Ibu Sri. Sering melakukan olahraga? Kebetulan aktif bersepeda. Oh. Iya. Nah, ada keluhan-keluhan nggak? Otot atau mungkin ada sakit-sakit tertentu? Alhamdulillah nggak ada dok, selama ini merasa nyaman. Oke, Hidup sehat. pengen hidup sehat, Betul sekali, setuju dok. banget, setuju banget. Nah ini menjadi salah satu contoh dokter, karena Ibu Sri sering melakukan olahraga, tidak ada keluhan atau minimal keluhan ya. Oke, nah kita akan mencontohi pemirsa di rumah apa kegiatan atau gerakan-gerakan olahraga dokter yang patut dilakukan. Silakan. Nah, kalau dalam kasusnya Bu Sri nih, olahraga kardio udah bagus banget, udah baik dan cukup. Karena kan setiap 2 kali seminggu 70 km ya sepedaannya, patut dicontoh nih. Nah, sekarang kita masukin ke latihan kekuatan otot ya Bu ya. Jadi saya akan mencontohkan dan Ibu juga akan memperagakan. Dokter Ekles juga ikutan ya? Bisa dong. Oh bisa. Kita, oh betul. Meskipun nggak butuh, tetap. Nah, kita akan melakukan beberapa gerakan dengan menggunakan beban ya Bu ya. Nah kalau untuk Bapak Ibu di rumah, kalau misalkan mau melakukan tanpa beban pun bisa sebenarnya. Nanti kita akan bahas, kita contohin dulu sekarang gerakannya ya. Untuk Dokter Ekles yang berat aja dong ya. Beban hidup. Beban hidup ya kan. Nah Ibu 2 kilo dulu ya. Kita coba kalau misalkan sudah berat dengan 2 kilo atau sudah cukup dengan 2 kilo dipertahankan. Kalau rasanya terlalu berat sebenarnya Bapak Ibu di rumah bisa mulai dengan yang 1 kilo dulu ya. Jadi kembali lagi sesuaikan dengan kemampuan badan masing-masing. Kalau misalkan cukupnya 1 kilo ya nggak apa-apa. 1 kilo aja pun sudah bermanfaat. Nah sekarang gerakan yang kita mau coba adalah untuk upper body atau tubuh bagian atas. Jadi dari pinggang ke atas. Nah yang akan kita latih karena waktunya terbatas hanya 2 gerakan saja. Yang pertama untuk lengan. Dan yang kedua untuk bahu ya. Jadi yang lengan kita namanya bicep curl. Jadi yang kita latih adalah otot bicep. Nah sekarang kita coba posisi startingnya adalah 90 derajat di siku.
bagus banget. Dokter Eka sudah kelihatan jago banget nih ya kan. Langsung 90 derajat, langsung pas. Nah Ibu, saya minta pergelangan tangannya netral ya. Jangan ditarik ke atas, jangan ditarik terlalu ke bawah. Nanti yang sakit pergelangan tangannya. Jadi 90 derajat, lurus ya. Kemudian gerakannya kita angkat sampai ke dada. Bagus banget. Nah kita ulang, ini turun lagi, turun. Sip. Nah ini baru 1 repetisi. Kita ulang sampai 10 repetisi, oke? Tanpa berhenti, oke? Yuk. Oke, nah ini baru 1 set. Ya, lumayan ya, kerasa ya Bu ya. Nah, kerasanya harusnya di sini, bener ya Bu ya. Nah, ini baru 1 set. Harusnya kita ulang 2 sampai 3 set. Nah, sekarang kita contohin gerakan yang bahu dulu ya. Nah, starting point-nya ini melatih untuk otot deltoids ya. Jadi kita starting point-nya 90 derajat di siku di samping kepala. Yuk. Bagus banget. Nah, kembali lagi ini 90 derajat dan telapak tangan menghadap ke depan. Jadi begini ya. Nah, diangkat posisinya nanti akhirnya di atas dengan posisi lurus sikunya. Oke, kita coba dulu 1 kali ya. 1, 2, 3. Yes. Nah, turun lagi ke bawah 90 derajat, tahan. Nah, ini baru 1 repetisi. Kita ulang 10. Ayo, mari yuk. Turun pelan-pelan. Lumayan ya, berasa ya. Kalau nggak berasa nggak gimana gitu ya? Nah, bener banget. Kalau nggak berasa berarti bebannya kurang ditambah. Makanya tadi kalau misalkan coba 1 kilo rasanya keringanan, makanya tadi saya langsung, wah Bu Sri ini udah sering olahraga nih, 2 kilo bisa nih ya kan. Nah, jadi ini diulang kembali lagi 2 sampai 3 set. Nah, ini untuk upper body. Sekarang kita akan gerak ke lower body dulu ya. Jangan ditaruh bebannya, kita masih pegang ya. Nah, saya mau ngasih PR ke Ibu Sri pakai box. Nah, kalau di rumah nanti bisa pakai kursi. Kalau Dokter Eklas pakai stepper aja nih di depan dokter. Nah, Ibu Sri, saya akan minta Ibu untuk naik turun tangga dengan menggunakan dumbbell. Kita coba dulu ya. Jadi pas kakinya naik, pertahankan harus naiknya 90 derajat. Oke, coba yuk. Yes, bagus banget, bagus banget. Tadi naik pakai kaki kanan, jadi turun pakai kaki kiri. Good. Kita akan melakukan kembali lagi 10 gerakan. Oke, yuk. 1. Oke, turun pakai kaki kanan. Good, very good. Nah, ini kembali lagi baru 1 set. Kita harus mengulang sampai 2 sampai 3 set. Biasanya antar set kita istirahat 5 sampai 10 detik lah, mau ambil minum boleh gitu ya. Nah, sekarang yang terakhir. Contohnya untuk core atau otot batang tubuh. Nah, kita sudah ada matras juga, dumbbellnya boleh ditaruh dulu di samping ya. Kita akan tiduran ya. Ibu kepalanya di sini, Dokter Eklas juga kepalanya di sini. Kita akan tiduran dengan posisi seperti mau sit up. Tapi kita akan melakukan crunches. Nah, tiduran telentang ya Ibu ya. Silakan Dokter Eklas. Nah, ini sebenarnya modifikasi dari sit up. Karena kalau usia lanjut, biasanya sudah ada keluhan atau bahkan jangan-jangan sudah ada tulang yang keropos. Jadi kita tidak boleh melakukan sit up seperti orang dewasa muda pada umumnya. Jadi harus ada modifikasi yang sifatnya bersahabat terhadap tulang belakang. Jadi kakinya ditekuk dulu ya, kakinya ditekuk dua-duanya, dibuka selebar pinggul ya, jangan dikatupkan. Nah, kemudian kita akan melakukan gerakan setengah sit up atau crunches namanya. Jadi posisi akhirnya tidak sampai duduk tapi hanya sampai terangkat separuh badannya gitu ya. 1. Nah, ini baru 1 set. Berasa ya Dokter Eklas? Nah, berasa ya Bu Sri. Ini bisa dilakukan di rumah, yang penting tinggal ada matrasnya, dilakukan 2 sampai 3 set. Oke, nah sekarang kita melatih otot punggung belakang. Jadi tengkurap kita akan melakukan back up. Nah, apa itu back up? Kalau tadi sit up, ini back up. Jadi tangan ditaruh di samping dada ya, tangan ditaruh di samping dada, yes. Kaki lurus, betul. Nah, kita akan melatih otot punggung ya. Jadi diangkat badannya, yes, persis banget. Tapi nggak usah sampai full dok. Nah, jadi kepalanya ke depan, ngadep ke depan. Jadi yang ditekuk ini, boleh ya dok? Saya contohin. Nah, gitu ya. Jadi kerasa yang gerak di sini ya dok ya. Oke, Bu Sri gitu ya. Oke, 1.
bagus. Lumayan berasa ya dok ya. Bu Sri gimana, aman? Nah yang paling penting adalah ketika melakukan gerakan ini, jangan sampai sesudahnya malah ngerasa nyeri punggung bawah. Berarti terlalu tinggi diangkatnya. Atau bahkan pas mengangkat tidak pelan-pelan atau kurang pelan, terlalu cepat, itu bisa juga. Jadi kita tidak ingin mencederai, tapi kita ingin menguatkan kekuatan otot punggung, gitu. Ini yang perlu dicatat pemirsa di rumah ya. Biasanya kalau udah usia lanjut karena banyak duduk atau misalkan posturnya berubah gitu ya, kadang-kadang otot yang paling sering dilupakan adalah otot punggung dan otot perut. Tapi jangan sampai salah melakukan. Ya, kita sudah kasih contoh tadi, tapi kita ada kasih note ya. Iya. Terkait gerakan terakhir jangan sampai terlalu ekstensi itu terlalu dipaksa, gerakannya terlalu tinggi, jangan mengangkat badan terlalu tinggi karena nanti sakit pinggang malah. Masih ada gerakan lain ya? Oh ya, terakhir satu ya, satu lagi. Kita satu lagi. Oh ya, baik-baik. Sesaat lagi pemirsa, tetap bersama kami setelah yang satu ini. Jangan ya deh, jangan. Nah, Dr. Ekles Stitch ya. Yang saya lihat itu kemungkinan sabun cuci baju dan sabun cuci piring. Memang namanya aja untuk cuci baju, untuk cuci piring. Otomatis ada tujuannya. Tidak disarankan untuk kulit, apalagi kulit wajah. Karena ada bahan-bahan di dalamnya, pada umumnya ada pewangi, surfaktan, dan lain-lain yang bisa menyebabkan iritasi pada kulit. Jadi tidak disarankan ya. Oke pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Oke, kita akan memperagakan gerakan terakhir nih ya. Yes, betul. Ini penting banget nih karena biasanya kekuatan otot paha di orang usia lanjut sudah mulai berkurang. Karena mungkin tidak sering jalan, tidak sering berdiri gitu ya. Jadi kita harus secara aktif melatih. Dan juga sebenarnya untuk membantu keseimbangan gitu. Supaya ketika duduk kayak nggak mau jatuh gitu. Nah, penting banget. Jadi ada yang namanya sit to stand. Posisinya dari duduk ke berdiri. Ibu boleh duduk dulu di sini. Nah, posisi tangan di depan dada disilang, bagus banget. Kemudian kaki jangan lupa dibuka selebar pinggul dan berdiri, Ibu. Nah, ini namanya sit to stand. Tapi jangan lupa kalau tadi berdiri, sekarang kita kembali duduk lagi, Bu. Duduk. Nah, saya boleh kasih catatan, jangan lupa Bapak Ibu di rumah, lututnya jangan lebih maju dari telapak kaki. Jadi telapak kakinya dibuka sedikit ke depan, Ibu. Dimajuin ke depan. Yes. Yang itu juga, iya. Jangan terlalu lebar, rapetin dikit. Betul, dan menghadap ke depan. Jadi telapak kaki menghadap ke depan. Lutut tidak lebih maju dari telapak kaki. Sekarang coba berdiri, Ibu. Iya, berasa di mana, Ibu? Rasanya paha ya? Di paha. Sekarang pelan-pelan turun lagi. Turun duduk. Nah, ini adalah yang paling dasar dan paling mudah. Kalau misalkan belum berolahraga seperti Ibu Sri, bisa dengan gerakan ini dulu. Baik. Tapi karena Ibu Sri sudah aktif, saya kasih kesulitan yang lebih level dia. Ya? Iya, kasih tantangan. Jangan sampai duduk ya, Bu ya. Jadi kayak squat ya, tapi posisinya jangan sampai duduk. Berdiri lagi. Nah, kalau Dr. Ekles mah udah biasa nih, ya kan? Gimana, Dok? Ayo kita coba sama-sama. Nah, ini namanya squat. Bisa ya, Bu ya? Bisa. Ayo kita sekarang coba. 10 kali ya. Yuk. 1. Bagus. Nah, berasa ya? Berasa banget di paha ya. Nah, ini bisa diulang 2-3 set juga. 2-3 set. Betul. Nah, ini pemirsa mungkin tanya-tanya, kalau misalnya tidak ada alat-alat, bisa diganti dengan ini kali ya, yang ada di rumah ya? Iya, benar banget Dr. Ekles. Jadi, kalau tadi kan kita pakai dumbbell yang beratnya 2-3 kilo ya. Tapi kalau di rumah bisa pakai botol air minum. Sekarang kan ada botol air minum yang bisa 1 liter, 2 liter gitu ya. Jadi, bisa dipegang. Kalau tadi gerakan yang bicep curl bisa 1 kilo ya kan? Baik. Kemudian yang begini juga bisa 1 kilo
1 kilo. Kalau misalkan nggak ada tangga, nggak ada stepper, bisa pakai tangga. Betul. Tidak ada box, bisa pakai kursi. Nah, jadi kita bisa menggunakan alat-alat yang ada di rumah. Iya, jadi bisa diganti, tidak ada alasan untuk tidak berolahraga. Betul. Tapi ini pertanyaan pemirsa, kita sudah melakukan gerakan-gerakan tadi berapa kali sih dalam seminggu? Tiap hari kah atau gimana? Nah, kalau baru mulai sebaiknya jangan terlalu sering. Karena nanti ada yang namanya DOMS, Delayed Onset Muscle Soreness, pegel-pegel. Jadinya malah jalan kayak susah banget karena sakit ya. Padahal itu sebenarnya karena terlalu sering dan ototnya jadinya nggak sempat istirahat. Jadi pastikan mulai 2-3 kali seminggu dulu. 2-3 kali seminggu untuk pemula. Betul, karena kita mau ada waktu sekitar 1-2 hari ototnya istirahat untuk memulihkan dirinya sendiri. Kalau misalkan sudah terbiasa 2-3 kali seminggu. Selama berapa lama biasanya? Nah, biasanya ini mungkin sekitar adaptasi otot itu sekitar 2-3 bulan. 2-3 bulan. Betul. Sesudah 2-3 bulan boleh ditingkatkan jadi 4 kali seminggu. 4 kali seminggu. Betul. Ataupun kalau tiap hari? Nggak apa-apa, boleh banget, lebih bagus. Oke, nah ini bisa dipraktekkan pemirsa di rumah. Tapi saya mau tertarik nih, mau tanya ke Bu Sri, gimana nih testimoni nih setelah melakukan olahraga? Gampang kan? Gampang kan? Dan Rasanya lebih seger nggak, Bu? lebih segar. Jadi sampai di rumah langsung praktekkan ya. Praktekin ya. Oke. Nah, dokter, terakhir nih bagi pemirsa di rumah, tips bagaimana tetap bugar walaupun kita memasuki usia menua. Nah, yang paling penting adalah tetap bergerak. Karena bergerak itu adalah kunci supaya menua dengan sehat dan bugar ya. Jadi seperti Ibu Sri, jangan lupa melakukan olahraga kardio, baik itu sepeda, jalan kaki, berenang, kemudian ditambah latihan kekuatan otot dan juga latihan keseimbangan. Benar, yang penting harus bergerak. Harus bergerak. Itu kuncinya. Yes. Oke dokter, terima kasih banyak. Sama-sama dokter. Informasinya sangat bermanfaat. Senang sekali bisa berbagi. Ya, Ibu Sri, terima kasih waktunya. Sama-sama, dokter. Sehat selalu, tetap praktekkan di rumah ya. Amin. Sehat selalu. Kapan-kapan kita olahraga bareng ya, Dok. Yes. Oke pemirsa, sudah setengah jam kita bersama Anda. Semoga apa yang kami sajikan bermanfaat untuk kesehatan Anda. Apalagi pemirsa yang sudah memasuki usia manula. Nah, tetap saksikan Hidup Sehat bersama Dr. Ekles setiap Jumat jam 8.30 untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat dan tentu saja terpercaya untuk Anda. Hanya di TV One. Kami sangat mengerti bahwa di antara Anda mempunyai problem ini, seperti kulit tidak kenyal, kulit tidak lembab, kulit tidak halus, bahkan sangat kusam. Jangan khawatir, Ekles Klinik sangat mengerti itu. Ini dia trendsetter perawatan kulit, yaitu Ekles Chewy Skin. 4 keuntungan dalam 1 kali treatment. Membuat wajah kamu kenyal, lembab, halus, dan instant glowing dalam sekali treatment.